Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kami akan mengisahkan tentang sahabat Nabi Sumayyah binti Khuwailid, syahidah pertama pembela agama Allah. Keyakinannya kepada Allah begitu teguh, sekeras baja. Cahaya iman di hatinya tak pernah redup apapun godaannya. Ia rela nyawanya melayang meninggalkan demi membela kebenaran tauhid, yaitu Islam. Agama yang diyakini kebenarannya. Sejarah Islam menorehkan namanya dengan tinta emas. Penduduk langit pun berdecak kagum kepadanya. Dialah muslimah pertama yang gugur di jalan Allah. Muslimah mulia yang layak diteladani oleh kaum Hawa itu bernama Sumayyah binti Khuwailid. Parasnya tidak cantik, badannya tidak seksi, tetapi imannya tak perlu diragukan lagi. Bahkan, ia hanyalah seorang hamba sahaya dari saudagar kaya bernama Abu Hudzaifah. Dengan penuh kesabaran dan ketekunan, ia menghabiskan separuh hidupnya dengan melayani tuannya. Budi pekertinya yang baik membuat Abu Hudzaifah menikahkan Sumayyah dengan saudara angkatnya, Yasir bin Amir, seorang pria pengembara berasal dari Yaman. Dari hasil pernikahannya itu, mereka dikaruniai seorang putra bernama Ammar. Kebahagiaan Sumayyah kian bertambah ketika Abu Hudzaifah memerdekakan Ammar dari perbudakan. Kebiasaan kaum Quraisy zaman jahiliyah, walaupun sudah dinikahkan tetapi tidak merubah status budaknya. Setelah tuannya meninggal, keluarga Sumayyah hidup di bawah perlindungan Bani Makhzum sampai Ammar menginjak dewasa. Kisah kepahlawanannya dimulai ketika sebuah kabar gembira datang bagi seluruh umat manusia. Seorang bernama Muhammad SAW yang dikenal atas kejujurannya diberitakan sebagai salah satu utusan Allah sampai ke telinga keluarganya. Kabar datangnya Nabi baru mengguncang seantero Makkah. Ada orang yang tertarik, namun lebih banyak lagi yang menolak. Ammar bin Yasir putra Sumayyah dengan rasa penasaran kemudian mendatangi Rasulullah di rumah Arqam bin Arqam dan mendengarkan langsung wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ammar tahu betul sifat dan akhlak seorang Muhammad yang sangat terpuji. Ia langsung yakin dengan kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa rasa ragu, Ammar mengucapkan ikrar syahadatnya dan menjadi seorang Muslim. Dengan penuh kegembiraan, Ammar menyampaikan kabar datangnya seorang Nabi itu kepada ibu dan ayahnya. Pada awalnya mereka ragu. Dengan penuh cinta, Ammar meyakinkan mereka. Dan pada akhirnya cahaya iman ternyata menyinari hati Sumayyah dan Yasir. Keduanya kemudian mengikuti jejak sang anak bersyahadat dan menjadi muslimah dan muslim. Berbeda dengan keluarga Sumayyah, kebanyakan orang Quraisy justru sangat anti bahkan memusuhi Islam, ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Pada awalnya Sumayyah dan keluarganya menyembunyikan keimanan mereka terhadap Islam. Namun, tauhid yang disembunyikannya rapat-rapat itu akhirnya diketahui juga. Mengetahui Sumayyah dan keluarganya telah masuk Islam, murkalah orang-orang musyrikin, terutama Bani Makhzum, yang selama ini melindungi mereka. Terbongkarnya keimanan mereka menjadikan teror dan siksaan mulai mendera mereka. Kaum musyrikin memaksa Sumayyah bersama suami dan anaknya untuk melepas keyakinannya yang dibawa Muhammad. Posisi mereka yang rendah membuat keluarga Sumayyah harus tabah menghadapi tekanan dan siksaan. Mereka hanya senantiasa memohon perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang Quraisy tanpa rasa iba menyiksa dan menyeret mereka di jalanan dan membawa mereka ke padang pasir di tengah terik matahari. Kaum kafir itu lalu memakaikan baju besi kepada mereka yang menambah penderitaan Sumayyah. Setelah keringat mereka berhenti mengalir, tubuh mereka kering dan darah mereka mulai bercucuran.
Mereka dipaksa untuk kembali murtad dari agama Islam dan dipaksa untuk menghina dan mencaci Rasulullah. Kerasnya siksaan tak membuat iman mereka goyah, hingga akhirnya Abu Jahal turun tangan untuk menyiksa Sumayyah dan keluarganya. Tangan dan kaki mereka diikat, lalu dilemparkan di atas kerikil tajam dan panas. Cambuk yang melukai tubuh mereka tak mampu melunturkan keyakinan mereka terhadap keberadaan Islam. Di tengah siksaan yang kejam, Sumayyah dengan penuh keberanian justru menantang Abu Jahal, seorang pemimpin Quraisy yang ditakuti. Abu Jahal murka mendengar seorang perempuan menantangnya. Ia lalu menghujamkan sebilah tombak tepat mengenai jantungnya. Darah mengalir deras membasahi tubuhnya. Nafasnya mulai terengah-engah, tapi matanya menatap tajam ke arah Abu Jahal. Kemudian ia berteriak, "Ahad, Allah Ahad." Abu Jahal yang tidak tahan dengan kalimat tersebut kembali menghujamkan tombaknya untuk yang kedua kalinya. Sumayyah pun gugur sebagai syahidah pertama. Ia adalah pahlawan Islam pertama yang meninggal karena membela agama Allah. Ammar dan Yasir menyaksikan langsung kejadian itu, menyebabkan isak tangis penuh kesedihan tiada tara. Semua kaum muslimin yang menyaksikan peristiwa itu menangis. Lalu Rasulullah SAW secara khusus berdoa untuk keluarga Sumayyah. "Bersabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya balasan kalian adalah surga." Ternyata peran wanita dalam membela Islam sungguh begitu besar. Sumayyah sebagai orang ketujuh yang masuk Islam berani mengorbankan nyawanya untuk membela kebenaran agama Allah. Sungguh, Sumayyah adalah muslimah yang layak dijadikan panutan dan teladan. Namanya tetap dikenang sepanjang masa. Sungguh sangat layak untuk dijadikan panutan kita semua sebagai kaum Hawa. Dari kisah tersebut, kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu berpegang teguh terhadap keyakinan Islam, sabar dalam menghadapi berbagai cobaan, tegas dan mampu menjaga kehormatan kita. Surga tidak memandang kita cantik atau jelek. Yang dipandang adalah sampai di mana iman kita mampu dipertahankan sampai akhir hayat. Semoga kita semua termasuk golongan ahli surga. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian sepenggal kisah tentang Sumayyah binti Khayyat, syahidah pertama pembela agama Allah. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah darinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.